Halo, selamat malam semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Jen di channel kami yang sekarang saya beri nama sesuai dengan nama saya itu Jen Siro. Sebelumnya nama channel saya itu Kruset, tapi ada masukan ya, ada saran kalau nama Kruset itu udah pasaran gitu ya, udah banyak yang pakai. Jadi saya pikir bagus juga masukannya. Saya terima sarannya. Jadi saya rubah nama channel saya yang tadinya Kruset menjadi channel Jen Siro sesuai dengan nama saya sendiri, Jen gitu. Jadi mulai sekarang channel ini berganti nama menjadi channel Jen Siro. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pendapat saya ya tentang kasus yang dilakukan tersangka Mario Dendi. Pendapat saya ini lebih ke arah pasalnya, ancaman pidana terhadap si tersangka ini yang melakukan penganiayaan terhadap si korban yang namanya si David ini. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya adalah apa yang dilakukan, penganiayaan yang dilakukan oleh si Mario Dendi ini masuk ke dalam pasal 355. Kenapa saya bilang masuk ke dalam pasal 355? Karena penganiayaan ini bukan penganiayaan yang tiba-tiba terjadi atau tanpa disengaja gitu kan. Tapi sebelumnya sudah ada semacam janji ketemuan gitu kan. Jadi berarti sebelum mereka ketemu, kalau dilihat dari runtutan jalan ceritanya, kronologinya yang kita juga pasti udah banyak yang dengar ya dari konferensi press conference yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau sebelumnya itu si Mario Dendi ini, si tersangka ini sebelumnya sudah menghubungi beberapa kali si korban ini sebelum melakukan penganiayaan bersama dengan pacarnya yang berinisial AG. Waktu yang pertama kali itu kan pacarnya dulu, katanya yang pacarnya Mario ini yang menghubungi si David dengan alasan mau mengembalikan kartu pelajar gitu kan, tapi ternyata tidak diladenin. Sampai beberapa kali melakukan panggilan telepon ini. Akhirnya ditanya lu di mana gitu kan. Akhirnya dijawab saya ada di sini di rumah kawan, di rumah teman saya gitu kan. Dan ketemulah mereka di rumah kawannya si korban ini. Nah, akhirnya mereka ada ribut di belakang mobil Rubiconnya si Mario Dendi ini, yang akhirnya berujung pada penganiayaan. Nah, dari runtutan cerita itu bisa kita simpulkan kalau itu adalah penganiayaan yang sudah direncanakan. Gitu loh. Nah, selain sudah direncanakan, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi ini juga berakibat fatal pada si korban. Yang akhirnya si korban ini mengalami apa itu yang disebut dengan diffuse axonal injury. Nah, di sini saya baca ya di Google Halodoc. Diffuse axonal injury merupakan komplikasi yang hanya terjadi setelah adanya trauma pada bagian otak. Kondisi ini merupakan cedera yang sering menyebabkan kelumpuhan hingga kematian pada pengidapnya, katanya begitu. Nah, terus saya bacain lagi nih. Peristiwa miris penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio belakangan tengah banyak jadi bahan perbincangan. Dalam sebuah video yang viral di sosmed, Mario terlihat memukuli seorang anak 17 tahun bernama David. Saat ini korban masih tidak sadarkan diri dan mengalami kondisi kesehatan bernama diffuse axonal injury atau DAI.
Bagi masyarakat awam, kondisi kesehatan ini akan terdengar asing. DAI adalah komplikasi yang hanya terjadi setelah adanya trauma pada bagian otak. Nah, penjelasannya katanya nih. Penjelasannya itu kondisi ini adalah salah satu bentuk cedera otak traumatis. Cedera otak ini dapat berlangsung di satu atau beberapa area otak, dan kondisi ini ada di dalam kategori cedera yang berdampak pada beberapa area otak. Karena otak merupakan organ yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kinerja tubuh. Cedera ini sering menyebabkan kelumpuhan hingga kematian pada pengidapnya. Selain dua hal itu, kondisi ini bisa menyebabkan pengidapnya mengalami gegar otak dan koma. Gitu. Nah, berarti apa yang dialami sekarang ini oleh si korban itu bukan hal yang ringan. Bisa dikatakan itu mungkin cacat seumur hidup jadinya nanti tuh. Gitu kan? Berarti berat. Nah, kalau kita baca di pasal 355 itu dikatakan begini. Saya bukain, saya bacain ya. Pasal 355 ayat 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itu ayat 1. Ayat 2-nya, jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itu. Jadi selain ini berencana dan juga ini menyebabkan seseorang yang korbannya ini mengalami kecacatan gitu, berat ya. Yang di sini disebabkan itu, kalau yang namanya berat itu kan berarti berpengaruh dengan pada hidupnya gitu, pengaruhnya besar. Jadi menurut saya pasal yang cocok untuk si Mario Dendi ini adalah pasal 55 gitu loh. Bukan pasal yang sebelumnya gitu, yang cuma 4 tahun gitu kan. Dan kalau menurut saya kalau cuma 4 tahun nggak bakal bisa jadi efek jera ya. Dan juga kurang adil sih kalau untuk si korbannya sendiri, karena dia akan mengalami ini mungkin seumur hidupnya dia gitu kan. Jadi ini juga selain nantinya saya pikir untuk menjadi efek jera untuk si pelaku ya, si tersangka ini juga saya berharap ya, ini masukan dari saya untuk para orang tua ya. Walaupun si Dendi ini umurnya udah 20 tahun, tapi kan bagaimanapun apa yang dilakukan seseorang itu berdasarkan pertumbuhannya dia, pendidikan yang dia terima dari keluarga dan lingkungan. Nah, saya berharap bukan cuma keluarganya Mario, tapi juga semua orang-orang tua yang lain bisa mendidik anaknya dengan benar gitu loh. Tanamkan rasa empati, simpati kepada anak kita terhadap orang lain. Jadi anak kita itu tidak menjadi kejam, tidak menjadi brutal gitu loh. Dan akhirnya menyengsarakan, merugikan hidup orang lain. Saya berharap ada keadilan, ada hukuman yang setimpal untuk para pelaku yang perbuatannya itu ya merugikan orang lain gitu. Biar ini juga selain jadi efek jera buat dia, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Ya, sampai di sini penjelasan saya, pendapat saya. Selamat malam, salam damai.